kami dari kelompok 3 di sini ingin menjelaskan materi tentang teori dependensi klasik. Simak videonya ya. Let's check it out. Sejarah teori dependensi klasik. Teori ini muncul pada tahun 1960. Secara historis, teori dependensi lahir atas ketidakmampuan teori modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang. Secara teoretik, teori modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara dunia ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itu yang membuat negara dunia ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan. Teori ini lahir akibat adanya produk 3 peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia Kedua, yaitu pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang menjadi pemimpin dunia. Kedua, pada saat yang hampir bersamaan terjadi perluasan gerakan komunis dunia dan kebelahan dunia lainnya. Terakhir, lahirnya negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara ini mencari model pembangunan untuk pembangunan ekonomi dan politiknya. Sekian sejarah dari teori. B. Warisan pemikiran. 1. Studi-studi empiris tentang pembangunan di negara-negara pinggiran oleh Raoul Prebisch. Prebisch adalah seorang ahli ekonomi liberal yang menjadi sekretaris eksekutif sebuah lembaga PNN yang didirikan pada tahun 1948 di Santiago de Chile. Lembaga ini dikenal dengan nama ECHLA atau Kepbal. Sebelumnya, Prebisch antara tahun 1935 sampai 1943 bekerja sebagai Direktur Bank Sentral Argentina. Pada tahun 1950, ia diangkat menjadi Direktur ECHLA atau Kepbal. Prebisch mengkritik keusangan konsep pembagian kerja secara internasional (IDL). IDL lah menurut Prebisch yang menjadi sebuah utama munculnya masalah pembangunan di Amerika Latin. 2. Teori-teori tentang imperialisme dan kolonialisme. Di dalamnya terdapat 3 kelompok teori. Yang pertama ada teori good. Yang kedua ada teori glory. Yang ketiga ada teori gold. Teori good adalah kelompok teori yang menekankan idealisme manusia dan keinginannya untuk menyebarkan ajaran Tuhan atau untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Teori glory, kelompok yang menekankan kehausan manusia terhadap kekuasaan untuk kebesaran pribadi maupun kebesaran masyarakat dan maupun negaranya. Teori gold. Teori gold adalah kelompok teori yang menekankan pada keserakahan manusia yang selalu berusaha mencari tambahan kekayaan yang dikuasai oleh kepentingan ekonomi. 3. Neo-Marxisme. Teori dependensi juga memiliki warisan pemikiran dari Neo-Marxisme. Keberhasilan dari revolusi Cina dan Kuba telah membantu tersebarnya perpaduan baru pemikiran-pemikiran Marxisme di universitas-universitas di Amerika Latin, yang kemudian menyebabkan lahirnya generasi baru yang dengan lantang menyebut dirinya sebagai neo-Marxis. 4. Paul Baram. Sentuhan yang mematikan di kretinisme. Paul Baram adalah seorang pemikir Marxis yang menolak pandangan Marx tentang pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Bila Marx mengatakan bahwa sentuhan negara-negara kapitalis maju kepada negara-negara prakapitalis yang terbelakang akan membangunkan negara-negara yang terakhir ini untuk berkembang seperti di negara-negara kapitalis di Eropa. Lalu, kapitalisme di negara-negara pusat bisa berkembang karena adanya 3 prasyarat. Yang pertama, meningkatnya produksi diikuti dengan tercabutnya masyarakat petani di pedesaan. Yang kedua, meningkatnya produksi komoditi dan terjadinya pembagian kerja mengakibatkan semua orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya sehingga sulit menjadi kaya, dan sebagian lagi menjadi majikan yang bisa mengumpulkan harta. Dan yang ketiga, mengumpulnya harta di tangan pedagang dan tuan tanah.
Ketiga faktor itulah yang membuat kapitalisme dimungkinkan di Eropa. 5. Andre Gunder Frank, pembangunan dan keterbelakangan. Frank adalah seorang ekonom Amerika yang kemudian bekerja di Esla Kimball bersama Raoul Prebisch. Frank selanjutnya menjelaskan keterbelakangan yang terjadi di negara dunia ketiga dengan konsep keterbelakangan dan mekanisme ketergantungan dan keterbelakangan negara dunia ketiga dengan model eksploitasi satelit metropolisnya. 6. Teotonio dos Santos, struktur ketergantungan. Menurut Santos, negara pinggiran atau satelit pada dasarnya hanya merupakan bayangan dari negara-negara pusat metropolis. Santos merumuskan bahwa hubungan dua negara atau lebih mengandung bentuk ketergantungan jika beberapa negara yang dominan dapat berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya. Sementara, negara lain yang tergantung dapat melakukan hal serupa, sekadar merupakan refleksi perkembangan negara dominan. Bentuk-bentuk ketergantungan menurut Santos. Yang pertama, ketergantungan kolonial. Yang kedua, ketergantungan finansial industrial. Yang ketiga, ketergantungan teknologi industrial. Dari penjelasannya tentang struktur ketergantungan, Santos berkesimpulan bahwa keterbelakangan dunia ketiga bukan karena tidak terintegrasi dalam tata ekonomi kapitalis. Yang terjadi adalah tindakan pengawasan ketat dan monopoli modal asing, serta penggunaan teknologi maju pada tingkat internasional merupakan sebab utama negara dunia ketiga tidak mampu mencapai posisi menguntungkan dalam interaksinya dengan negara maju, yang pada gilirannya menjadikan negara dunia ketiga memproduksi keterbelakangan, kesengsaraan, dan marginalisasi sosial dalam batas kewilayahannya. Negara-negara prakapitalis yang terbelakang akan membangunkan negara-negara yang terakhir ini untuk berkembang seperti di negara-negara kapitalis di Eropa. Lalu, kapitalisme di negara-negara pusat bisa berkembang karena adanya 3 prasyarat. Yang pertama, meningkatnya produksi diikuti dengan tercabutnya masyarakat petani di pedesaan. Yang kedua, meningkatnya produksi komoditi dan terjadinya pembagian kerja mengakibatkan semua orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya sehingga sulit menjadi kaya, dan sebagian lagi menjadi majikan yang bisa mengumpulkan harta. Dan yang ketiga, mengumpulnya harta di tangan pedagang dan tuan tanah. Ketiga faktor itulah yang membuat kapitalisme dimungkinkan di Eropa. 5. Andre Gunder Frank, pembangunan dan keterbelakangan. Frank adalah seorang ekonom Amerika yang kemudian bekerja di Esla Kimball bersama Raoul Prebisch. Frank selanjutnya menjelaskan keterbelakangan yang terjadi di negara dunia ketiga dengan konsep keterbelakangan dan mekanisme ketergantungan dan keterbelakangan negara dunia ketiga dengan model eksploitasi satelit metropolisnya. 6. Teotonio dos Santos, struktur ketergantungan. Menurut Santos, negara pinggiran atau satelit pada dasarnya hanya merupakan bayangan dari negara-negara pusat metropolis. Santos merumuskan bahwa hubungan dua negara atau lebih mengandung bentuk ketergantungan jika beberapa negara yang dominan dapat berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya. Sementara, negara lain yang tergantung dapat melakukan hal serupa, sekadar merupakan refleksi perkembangan negara dominan. Bentuk-bentuk ketergantungan menurut Santos. Yang pertama, ketergantungan kolonial. Yang kedua, ketergantungan finansial industrial. Yang ketiga, ketergantungan teknologi industrial. Dari penjelasannya tentang struktur ketergantungan, Santos berkesimpulan bahwa keterbelakangan dunia ketiga bukan karena tidak terintegrasi dalam tata ekonomi kapitalis. Yang terjadi adalah tindakan pengawasan ketat dan monopoli modal asing, serta penggunaan teknologi maju pada tingkat internasional merupakan sebab utama negara dunia ketiga tidak mampu mencapai posisi menguntungkan dalam interaksinya dengan negara maju, yang
pada gilirannya menjadikan negara dunia ketiga memproduksi keterbelakangan, kesengsaraan, dan marginalisasi sosial dalam batas kewilayahannya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang C, asumsi dasar teori dependensi klasik. Keadaan ketergantungan dilihat dari satu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga. Teori dependensi berusaha menggambarkan watak-watak umum keadaan ketergantungan di dunia ketiga sepanjang perkembangan kapitalisme dari abad ke-16 sampai sekarang. Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh faktor luar, sebab terpenting yang menghambat pembangunan karenanya tidak terletak pada persoalan kekurangan modal atau kekurangan tenaga dan semangat wira swasta, melainkan terletak pada di luar jangkauan politik, ekonomi dalam negeri suatu negara. Warisan sejarah kolonial dan pembagian kerja internasional yang timpang bertanggung jawab terhadap kemandekan pembangunan negara dunia ketiga. Permasalahan ketergantungan lebih dilihatnya sebagai masalah ekonomi yang terjadi akibat mengalir surplus ekonomi dari negara dunia ketiga ke negara maju. Ini diperburuk lagi karena negara dunia ketiga mengalami kemerosotan nilai tukar perdagangan relatifnya. Situasi ketergantungan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global. Di satu pihak, mengalirnya surplus ekonomi dari dunia ketiga menyebabkan keterbelakangannya satu faktor yang mendorong lajunya pembangunan di negara maju. Keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan. Bagi teori dependensi, pembangunan di negara pinggiran mustahil terlaksana. Sekalipun sedikit perkembangan dapat saja terjadi di negara pinggiran ketika misalnya sedang terjadi depresi ekonomi dunia atau perang dunia. Jadi, teori dependensi berkeyakinan bahwa pembangunan yang otonom dan berkelanjutan hampir dapat dikatakan tidak mungkin dalam situasi yang terus-menerus terjadi pemindahan surplus ekonomi ke negara maju. Perbandingan teori modernisasi klasik dan dependensi klasik. Persamaan dari kedua teori ini adalah keprihatinan, metode kajian, dan dwi kutub. Dari kedua teori klasik ini memiliki keprihatinan yang sama, yakni mempelajari persoalan pembangunan di negara dunia ketiga dan mencoba mempercepat proses penghapusan situasi keterbelakangan negara dunia ketiga. Kedua teori ini memiliki metode kajian yang sangat abstrak, berusaha memperoleh gambaran permasalahan dan jalan keluar yang sangat umum, diharapkan berlaku untuk semua negara di dunia ketiga. Teori modernisasi klasik mempunyai istilah tradisional dan modern, sedangkan teori dependensi klasik mempunyai istilah sentral dan metropolis. Perbedaan dari kedua teori ini yang pertama adalah warisan teoritis, yang kedua sebab keterbelakangan, yang ketiga hubungan internasional, yang keempat masa depan negara dunia ketiga, dan yang terakhir kebijaksanaan pembangunan. Teori modernisasi klasik dipengaruhi oleh teori evolusi dan fungsional. Dependensi klasik dipengaruhi oleh program liberal dan moderat serta Marxis ortodoks. Teori modernisasi klasik memberi tekanan pada faktor dalam seperti pengaruh negatif budaya tradisional, kurangnya investasi yang produktif, dan tiadanya semangat berprestasi di negara berkembang. Sedangkan teori dependensi klasik lebih banyak menyebut faktor luar, yakni kolonialisme dan neokolonialisme. Menurut teori modernisasi,
hubungan antar negara berkembang dengan negara maju akan saling menguntungkan. Namun, teori dependensi melihat bahwa hubungan negara ketiga dengan negara sentral akan merugikan negara ketiga. Teori modernisasi melihat dengan optimis, dengan sabar, lamban, tetapi pasti negara berkembang akan setingkat dengan negara maju. Sedangkan teori dependensi klasik melihat dengan pesimis, negara sentral menindas negara pinggiran, akan bergantung pada negara sentral, menjadikan negara dunia ketiga tertinggal dan terbelakang. Kebijaksanaan pembangunan. Teori modernisasi klasik lebih mendekatkan keterkaitan dengan negara maju. Sedangkan teori dependensi klasik mengurangi keterkaitan dengan negara sentral.